suaramu sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan Dia itu Tuhan. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Katakan Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam sapaan teduh kita hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat kehidupan yang masih menjadi milik kami hari ini. Kami sungguh bersyukur buat itu, karena ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami Bapa, kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Engkau yang tolong kami untuk memahaminya serta melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan teduh kita pagi ini terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, hari ini adalah hari Natal yang kedua. Tentu kita sudah banyak mengikuti perayaan-perayaan Natal yang dilakukan dengan cara yang berbeda. Tapi apapun itu situasi dan keadaannya, tentu yang menjadi harapan kita adalah sukacita dan damai sejahtera tetap menjadi bahagian kita. Karena sukacita dan damai sejahtera menjadi kekuatan bagi kita untuk terus menjalani hidup ini. Itu juga yang dikatakan oleh para malaikat ketika mereka menyampaikan sebuah kabar tentang kelahiran Sang Juru Selamat kepada para gembala. Dikatakan bahwa bagaimana para bala tentara dan malaikat mengangkatkan sebuah pujian yang berisi tentang dua hal penting, yaitu tentang kemuliaan Allah dan tentang damai sejahtera di bumi. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah itu damai sejahtera? Ada sebuah ilustrasi di sebuah kerajaan, di mana raja melakukan sebuah perlombaan melukis dengan tema damai sejahtera. Tentu ini mengundang perhatian suruh pelukis-pelukis tersohor di negeri itu. Sang raja memberikan waktu selama 3 hari bagi siapa saja yang mampu menyelesaikan lukisannya dengan tema damai sejahtera. Maka tibalah waktu yang sudah ditetapkan dan hanya 3 orang pelukis yang mampu menyelesaikan lukisannya. Lukisan yang pertama pada waktu itu, dia menggambarkan tentang sebuah danau dengan airnya yang biru. Di tengah danau yang biru itu ada sebuah kapal kecil. Dan di sana ada seorang yang sedang memancing. Dengan udara yang sepoi-sepoi, langit biru, dan juga air laut yang tenang. Dia mengatakan, inilah damai sejahtera. Lukisan yang kedua digambarkan sebuah gunung yang hijau dengan udaranya yang sejuk, dengan sawah-sawah yang menguning, matahari yang cerah,
dan pohon-pohon yang rindang. Di bawah pohon itu ada 2 orang yang sedang duduk sambil tertawa bahagia. Dia mengatakan, inilah damai sejahtera. Lukisan yang ketiga digambarkan sebuah laut luas. Tapi laut itu tidak berwarna biru, tetapi laut itu berwarna hitam. Di tengah-tengah laut itu sedang terjadi sebuah badai sehingga lukisan itu dominan dengan warna yang hitam. Di tengah-tengah ada angin topan, langit yang gelap dengan sambaran-sambaran petir di mana-mana. Sebuah batu karang diterjang ombak. Langit hitam bahkan dengan pekat sekali. Tetapi batu karang tersebut memiliki sebuah lubang. Dan di dalam lubang itu ada seekor burung pipit yang sedang bersiul riang. Dia mengatakan, inilah damai sejahtera. Kemudian raja memutuskan bahwa lukisan yang ketiga itu adalah lukisan yang menggambarkan damai sejahtera. Damai sejahtera bukan berarti bahwa hidup kita tidak punya masalah. Hidup kita baik-baik saja, tidak ada pergumulan. Tetapi damai sejahtera adalah sikap di mana kita tetap bisa bersuka cita, bahkan tersenyum di atas kehidupan yang penuh dengan masalah dan berbagai pergumulan. Itu yang terjadi dalam kehidupan para gembala yang menerima kabar kesukacitaan. Dan ketika para bala tentara dan malaikat bernyanyi, setelah itu mereka pergi menjumpai bayi Yesus dan mereka pulang dengan hati yang gembira. Itu dikatakan dalam pembacaan kita bahwa para gembala itu kembali dengan memuji dan memuliakan Allah. Mereka kembali melakukan aktivitasnya sebagai seorang gembala. Tetapi mereka memiliki kesukacitaan dan damai sejahtera dalam melanjutkan kehidupannya. Demikian jugalah kiranya yang terjadi dalam hidup kita. Natal akan segera berlalu, tapi damai sejahtera yang nyata dengan turunnya Yesus untuk kita menjadi kekuatan bagi kita untuk terus menjalani hidup kita, walaupun diterpa dengan berbagai masalah dan juga persoalan-persoalan yang lain. Tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah cara kita sudah berbeda dalam menjalani hidup kita. Karena ada sukacita dan damai sejahtera yang turun di atas hidup ini. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala penyertaan-Mu di atas hidup kami. Kami sungguh bersyukur buat apa yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Natal menjadi pengharapan bagi kami. Dan dalam pengharapan itu kami semakin dikuatkan untuk terus menjalani hidup kami dengan damai sejahtera dan sukacita. Walaupun kami dikelilingi dengan berbagai persoalan-persoalan. Tapi cara kami menjalani hidup kami sudah berbeda. Karena ada makna hidup yang baru, kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru yang Tuhan berikan. Kami berdoa khusus buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBKP Runggun Pontianak dalam segala keberadaan hidup mereka. Tuhan yang berkati mereka satu persatu. Berikan mereka kesehatan, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Seluruh keluarga-keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Seluruh pertua diaken dan juga pendeta kami dan juga seluruh pengurus PJJ kiranya tetap menjadi satu hati
dalam menjalankan pelayanan mereka. Dan kiranya apa yang mereka lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, terkhusus karena COVID-19. Tuhan yang berikan mereka semangat. Tuhan yang memberkati seluruh makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka pun semakin dipulihkan dari hari ke hari. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami kembali memulai aktivitas kami hari ini, dan setiap hal yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.